Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan alur cerita komik manhwa yang berjudul Max Talent Player. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita di siang hari yang cerah, lalu seseorang pria berkata, "Ini adalah hari musim panas yang terik. Seluruh negeri terasa seperti sauna." Tiba-tiba suasana di dalam bus sangat tegang karena tiba-tiba sesosok goblin masuk ke dalam bus, dan juga tiba-tiba suasana yang tadinya cerah kini penuh dengan kabut. Lalu pria berbaju putih berkata, "Apa-apaan itu? Apa mereka sedang syuting film? Dan apa kau yakin ini beneran? Itu terlihat aneh." Dan sebuah pembantaian pun terjadi. Dan pada saat itu aku menyaksikan neraka, dan jeritan orang-orang pun terdengar di mana-mana. Lalu ada seseorang yang ingin memanggil polisi, tetapi dengan seketika sebuah lemparan kampak menebas kelapa mereka. Dengan melihat pembantaian itu, pria berbaju putih pun gelisah, lalu ia berkata, "Aku tak bisa tenang karena aku tahu apa yang akan terjadi, dan semua orang yang ada di bus ini akan mati dalam hitungan menit, dan ini seperti rumah jagal. Dan terlebih lagi, baik dewasa maupun anak-anak, tanpa pandang bulu, lebih tepatnya 80% populasi Seoul akan mati. Tetapi bisakah aku benar-benar selamat dari pembantaian ini? Seandainya aku bisa bertindak, tetapi sayangnya nilai talent player aku NA atau not available, tak tersedia atau tak ada, dan aku bisa disebut player tanpa talent." Lalu scene pun berpindah setelah pembantaian di sebuah bus itu, tepatnya pada tahun 2028 di Jongno-gu, kota Seoul. Lalu scene pun diperlihatkan sebuah universitas. Terlihat seseorang berbaju biru yang sedang duduk bertanya kepada orang berbaju putih, "Hei, bagaimana ujianmu?" Baju putih menanggapi, "Kenapa kau menanyakan hal yang sudah jelas? Aku gagal ujiannya." Lalu scene pun memperlihatkan kepada seorang pria dengan jaket hoodie, tepatnya pria ini adalah MC kita, dan pria itu bernama Kim Hyuk Jin. Sembari melihat orang-orang di sekitarnya, ia pun bergumam, "Namaku Kim Hyuk Jin, usiaku 30 tahun, belajar untuk mengikuti PNS, dan aku sudah menyia-nyiakan 7 tahun mengulangi ujian ini. Dan aku adalah orang biasa tanpa talent sebagai seorang player. Sebelum munculnya seorang talent, tepatnya 10 tahun yang lalu, setelah gate terbuka di Seoul, bencana luar biasa muncul di seluruh kota. Tapi secara bersamaan, sebagian dari mereka yang selamat telah awaken dan menjadi sesuatu yang disebut player. Meskipun aku juga bermimpi menjadi seorang player, aku sudah lama menyerah setelah menyadari aku tak punya talent untuk itu. Dan sekarang satu-satunya hal yang ada di pikiranku adalah lulus ujian PNS ini." Lalu seseorang di depan Hyuk Jin berkata sembari menunjukkan sebuah video, "Hei, apa kau lihat video Guak Taewoon kemarin?" Orang lainnya menanggapi, "Ya, dia keren. Bagaimana dia bertarung dengan baik. Dia keren sekali. Hahaha, itu sebabnya orang-orang memanggilnya Good Taewoon," ucap orang yang bertanya tadi. Lalu kedua orang itu pun menggibahkan Hyuk Jin. Pria berbaju biru berkata sembari memandang Hyuk Jin, "Omong-omong soal talent, apa kau tahu siapa dia?" Orang yang satu menjawab, "Ah, aku tidak tahu. Tapi aku dengar sejauh sebelumnya di masa lalu dia mencatat 67 plat talent pada tes bakat player. Dan tesnya hanya mengukur hingga 67, dan dia memaksimalkannya, dan dia dipanggil Dead Genius. Tetapi mengapa orang-orang seperti itu ada di sini untuk mengulang ujian sampai 3 kali? Kurasa dia terlambat menemukan talentnya. Ah, itu sungguh disayangkan." Dan juga aku dengar mereka melakukan tes tambahan padanya dan menemukan bahwa semua talentnya tertutup. Jadi pada dasarnya kau bisa bilang dia tidak punya masa depan.
"Shh, jangan berisik, nanti dia tahu," ucap salah satu di antara kedua orang itu yang menggibahkan Hyuk-jin. Walaupun mereka mengecilkan suaranya agar Hyuk-jin tidak mendengarnya, tapi Hyuk-jin pun mengetahui ucapan mereka. Lalu Hyuk-jin bergumam, "Ya, aku sudah tahu bahwa aku tak punya harapan untuk jadi player setelah melakukan tes keduaku pada 7 tahun yang lalu, dan itu dianggap sebagai kesempatan terakhirku dalam mengikuti tes bakat seorang player." Tes bakat player adalah ujian dari pemerintah yang mencari keberadaan talent. Dan tes bakat itu mengikuti tes untuk menunjukkan kepada orang berapa banyak plat talent aktif dan tidak aktif yang dimiliki. Tetapi jumlah plat aktif yang aku punya hanya 1 dari 67 plat yang kupunya. Dan karena itu hasilnya jauh lebih buruk daripada diberitahu bahwa aku tak punya talent sama sekali. Lalu pada waktu itu aku tidak tahu apa-apa karena seseorang yang merupakan kepala HR di asosiasi player mendatangiku untuk menyerahkan hasil tes padaku. Dan dia berkata, "Kudengar kau sedang belajar untuk lulus ujian PNS dan aku berharap kau beruntung." Karena kedatangan sosok penting dari asosiasi dan langsung menyerahkan hasil tes bakatnya sendiri kepadaku, aku pun mengetahui bahwa aku gagal. Dan kehidupan sebagai player berbakat dengan orang biasa itu berbeda jauh. Bisa disebut perbedaannya seperti surga dan neraka. Karena itulah khayalan yang sia-sia untuk aku menjadi player. Lalu setelah memikirkan semua itu, Hyuk-jin pun pulang dan akan belajar lebih banyak lagi untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang PNS. Dan tak lama kemudian Hyuk-jin pun sudah sampai di apartemennya. Terlihat Hyuk-jin pun sedang belajar tentang kejadian di awal bencana ini dimulai, yang tepatnya terjadi pada 27 April 2018. Ternyata Hyuk-jin belajar melalui sebuah video yang menceritakan tentang kejadian primordial Pog di Seoul. Dan kejadian itu mengakibatkan 140.000 kematian dari 150.000 peserta. Karena itu wajar jika dikatakan bahwa kejadian di Jongno-gu pada dasarnya telah dimusnahkan. Dan aku juga takut dengan primordial Pog, dan aku bahkan tidak bisa menggerakkan kakiku. Ternyata orang yang di dalam video itu bernama Ma Sang-hyun. Dia telah melakukan banyak hal selama bencana alam selama 10 tahun lalu. Dan sekarang dia player terkemuka di dunia. Lalu Ma Sang berkata di videonya, "Baik itu dulu atau saat ini, saya dapat mengatakan satu hal dengan pasti. Usaha lebih penting daripada bakat. Lalu awasi aku, dan aku akan tumbuh jauh lebih kuat." Setelah mendengar kata-kata motivasi dari Mak Sang, Hyuk-jin pun bergumam, "Tapi apa usahaku benar-benar belum cukup? Ah, tidak. Aku tidak perlu memikirkan hal tak berguna seperti itu. Dan tak ada alasan untuk terlalu terpaku pada hal-hal yang tak berguna. Jika aku punya talent, aku akan awaken sebagai player, dan aku akan dipilih oleh Guardian dan bisa memamerkan kekayaanku. Tapi kadang-kadang aku memiliki hayalan seperti ini, tapi itu hanya sia-sia." Lalu setelah itu, Hyuk-jin pun membuka sebuah surat peninggalan dari ibunya, dan ibu Hyuk-jin meninggal karena penyakit. Dan saudara perempuan Hyuk-jin bekerja di pabrik semikonduktor, tetapi penyakit leukemia menderitanya, dan ia harus dirawat di rumah sakit. Padahal aku harusnya sukses untuk keluargaku, tetapi aku tak punya talent, uang, dan backingan, dan aku juga sudah gagal ujian pegawai sipil ketiga kalinya. Jadi apa yang kurang dariku? Kurasa di mana letak kesalahannya? Tetapi aku kira aku sudah memberikan usaha terbaikku, tapi kurasa bukan itu masalahnya. Tapi kurasa aku akan berusaha lebih keras lagi, Ibu Nona. Namun akankah hari esok berubah? Tapi jika segalanya tidak berubah selama sisa hidupku, apa yang harus kulakukan? Lalu jam pun menunjukkan 1 menit sebelum tengah malam, dan sebuah cahaya biru bersinar. Entah apa yang terjadi terhadap Hyuk-jin dengan cahaya biru itu. Namun, scene pun beralih pada pagi hari, tepatnya pukul 5.50.
Lalu Hyuk Jin pun terbangun lalu ia bergumam, "Jam berapa ini? Ah, ya ada evaluasi sementara hari ini. Ah, padahal aku tidur lebih awal. Tetap saja aku masih terlambat. Aku harus mandi dan berangkat ke sekolah dengan cepat agar aku tak terlambat untuk evaluasi sementara." Singkat cerita, sekarang Hyuk Jin pun sudah berada di halte bus. Di saat menunggu kedatangan bus, Hyuk Jin pun merasakan hal yang aneh dan terasa hal itu sudah terjadi di kehidupannya. Tetapi ia pun tak tahu apa sebenarnya tentang kejadian itu. Tetapi ia pun merasakan hal yang beda dari biasanya. Setelah bus datang dan Hyuk Jin memasuki bus, ia pun masih memikirkan hal-hal yang mengganjal itu. Sampai di suatu waktu ia baru menyadari pesan darurat dari pemerintah tentang kabut tebal telah muncul di Jongno-gu. Dan yang membuat Hyuk Jin terkejut adalah pesan itu dikirim pada tahun 27 April 2018. Sontak Hyuk Jin pun bergumam, "Ini tidak mungkin, pesan ini 10 tahun yang lalu." Tapi tunggu, jadi kalau begitu segala yang terjadi saat ini itu sama persis dengan bencana alam 10 tahun yang lalu. Kalau begitu berarti seluruh Jongno-gu yang termasuk Gwanghwamun. Apa ini serius? Lalu Hyuk Jin pun meyakinkan kembali dengan melihat catatannya. Dan ia pun bergumam, "Jika ini nyata dan aku naik bus ini ke Jongno-gu, kejadian 145.000 dari 150.000 orang akan mati oleh tragedi primordial fog. Jadi kemungkinan, dan kalau ini benar, aku telah kembali ke masa lalu." Tetapi bukan hanya itu, aku juga tahu tentang hal-hal yang akan terjadi. Di saat Hyuk Jin sibuk memikirkan semua hal yang telah terjadi, tiba-tiba sebuah layar sistem muncul di hadapannya. Dan hal itu membuat Hyuk Jin terbingung-bingung. Lalu sistem itu menunjukkan bahwa player mohon bersiap. Dan waktu hitung maju pun telah menunjukkan 05.30. Tiba-tiba layar sistem berubah menjadi merah dan menunjukkan tutorial akan dimulai. Lalu chapter pertama pun cukup sampai di sini. Tunggu kelanjutannya hanya di My Chris Channel. Sampai jumpa kembali. Bye bye.